warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Safitri dengan NIM 241186206056. Nah, di sini saya menduduki kelas PGSD 1B. Dan di sini juga saya sebagai moderator kelompok 6 perwakilan dari kelompok 7 dengan materi tujuan sebagai faktor pendidikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aprinaldo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada Bintang Kusumaninggali, Dea Yolanda, dan Fitri Karlina. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bintang Kusumaninggali. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi kali ini. Nah, materi yang saya akan bahas di sini mengenai tujuan sebagai faktor pendidikan. Yang pertama, pengertian tujuan sebagai faktor pendidikan. Sebelum masuk dalam materi tujuan sebagai faktor pendidikan, di sini kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pendidikan. Nah, pendidikan di sini adalah proses pengubahan tingkah laku seorang individu ataupun kelompok dengan tujuan untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran pendidikan dengan cara mendidik. Tujuan pendidikan merupakan salah satu faktor pendidikan yang sangat penting. Selain faktor-faktor lainnya seperti pendidik, anak didik, materi pendidikan, alat, lingkungan, serta hubungan timbal balik. Nah, tujuan pendidikan di sini adalah gambaran nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah yang ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan. Mengapa tujuan dikatakan sebagai faktor pendidikan? Karena untuk memberikan arahan serta sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah pendidikan. Contohnya, mengembangkan potensi peserta didik, membentuk watak, peradaban bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam suatu pendidikan ini diperlukan adanya tujuan. Nah, tujuan ini berguna untuk merencanakan suatu target yang ingin dicapai dalam kegiatan pendidikan. Pembagian tujuan pendidikan di sini ada 3, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, serta tujuan insidental. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum di sini merupakan tujuan yang para pendidik akan dicapai terhadap peserta didik. Tujuan umum ini biasanya disebut juga tujuan akhir atau tujuan total pendidikan. Yang kedua, tujuan khusus. Di sini merupakan elaborasi yang telah terperinci dari tujuan umum pendidikan. Tujuan khusus tersebut biasanya yang ditetapkan karena adanya faktor lain yang mengharuskan pembuatan tujuan tersebut seperti halnya perbedaan sosial, perbedaan institusi, dan adat istiadat masyarakat yang bersifat lokal. Yang ketiga, yaitu tujuan insidental, merupakan tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Baiklah, itu tadi hasil penyampaian materi singkat dari saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yaitu ada Bintang Kusumaninggali yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya yaitu ada Fitri Karlina. Saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari Bintang, yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan ada 4, yang pertama sebagai arah pendidikan. Tanpa adanya semacam antisipasi atau pandangan ke depan kepada tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi, demikian pula kegiatan-kegiatannya pun tidak efisien. Yang kedua yaitu tujuan sebagai titik akhir. Suatu usaha tentu saja mengalami permulaan serta mengalami pula akhirnya. Yang ketiga yaitu tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan. Apabila tujuan merupakan titik akhir dari suatu usaha, maka dasar ini merupakan titik tolaknya, dalam arti bahwa dasar tersebut merupakan pendomen yang menjadi alas permulaan suatu usaha. Yang keempat yaitu memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Dalam konteks usaha-usaha yang dilakukan, kadang-kadang didapati tujuan yang lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yaitu Fitri Karlina yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yaitu ada Dea Yolanda. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudari Fitri Karlina. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber dan dasar perumusan tujuan pendidikan.
Ada 4 rumusan tujuan pendidikan Indonesia. Yang pertama, rumusan tujuan pendidikan menurut UU nomor 4 tahun 1950 yang tercantum dalam bab 2 pasal 3 berbunyi, tujuan pendidikan dan pengajaran membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang kedua, rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPR nomor 2 tahun 1960 yang berbunyi, tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur material dan spiritual. Yang ketiga, rumusan tujuan menurut Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dengan penetapan Presiden nomor 19 tahun 1965 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional kita, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material yang berjiwa Pancasila. Dan yang terakhir, rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960 yang berbunyi, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yaitu ada Dea Yolanda sebagai penyampaian materi yang terakhir. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 6 dengan materi tujuan sebagai faktor pendidikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aprinaldo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang jelas, bisa langsung tanyakan kepada rekan-rekan saya, yaitu ada Bintang Kusuma Ninggalih, Dea Yolanda, dan Fitri Karlina. Mawar putih kelopaknya bersih, tumbuh merekat menenteramkan hati. Sudah cukup dan terima kasih, saya pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.